anak-anak, organ reproduksi serangga. Ya, serangga anak-anak itu adalah hewan yang paling banyak ditemukan di muka bumi. Iya, jadi kalau kita bicara serangga adalah makhluk atau hewan yang paling banyak ditemukan. Dan macam-macam serangga ini banyak sekali anak-anak. Ya, ada kupu-kupu, kecoa, dan lain sebagainya. Kalian pasti kenal semua macam-macam serangga ya. Ya, untuk serangga ini anak-anak kalian perhatikan di situ ada organ reproduksi serangga, ada serangga jantan dan ada juga serangga betina. Nah, kita perhatikan untuk reproduksi serangga jantan. Perhatikan slide-nya. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis, masih sama dengan hewan lainnya, sepasang testis. Kemudian juga ada sepasang vas efferens, ada sepasang vas deferens, itu dua-duanya adalah saluran sperma ya. Kemudian ada juga sepasang kantung semen. Kantung semen itu kamu jangan bayangkan ini adalah semen yang biasa dipakai buat bangunan ya. Ini adalah sebuah cairan yang bersifat basah. Nah, cairan ini akan menetralisir saluran sisi sel sperma ini ke betina seperti itu. Nah, pada cairan ini nanti dia yang bersifat basah ini akan menetralisir lingkungan sekitar sehingga sperma bisa melewati. Itu cairan semen. Lalu ada kelenjar tambahan. Kelenjar tambahan itu fungsinya untuk menghasilkan hormon-hormon yang mendukung proses reproduksi pada serangga jantan. Nah, kemudian ada organ reproduksi betina. Nah, organ reproduksi betina ini terdiri atas sepasang ovarium, masih sama ya. Kemudian juga ada sepasang opida. Kemudian juga ada kelenjar tambahan sama menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Kemudian kantong semacam apa ya? Semacam kantong dia menampung sperma yang masuk seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang kantong sperma, ini bisa dikatakan mirip dengan serangga jantan, tapi padahal ini adalah serangga betina. Artinya sperma yang masuk ke dalam tubuh betina nanti akan mengendap pada sebuah kantong, kemudian dia akan disalurkan seperti itu. Dan nanti apabila ini terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, lagi-lagi pada serangga ini juga sama dengan Aves tadi, dengan unggas, dia juga perkembangannya berawal dari proses fertilisasi internal, di mana pertumbuhan embrionya ada di dalam telur hingga nanti menetas seperti itu. Jadi apa namanya? Ovivar. Iya, betul sekali. Nah, pada serangga itu individu baru yang sudah menetas nanti akan mengalami tahapan-tahapan lagi, tahapan-tahapan pertumbuhannya ya, yang disebut metamorfosis. Iya, metamorfosis ini ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna apabila ditemukan perubahan bentuk dari fase telur sampai fase dewasa. Itu sempurna, artinya memang berbeda ya. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak ditemukan adanya perubahan bentuk dari fase telur kemudian dia menetas sampai menjadi organisme dewasa. Itu bentuknya masih sama, hanya ukurannya saja yang berbeda ya. Itu serangga. Silakan kalian nanti tambahkan contoh-contohnya lagi di rumah ya. Dan terakhir ada mamalia. Nah, mamalia ini sama dengan pola reproduksi pada manusia yang kita sudah bahas di pertemuan pertama ya. Organ reproduksinya juga hampir sama, ada sepasang ovarium, ada sepasang opiduk, kemudian juga ada uterus, kemudian juga ada serviks dan vagina. Itu untuk yang betina ya. Untuk yang jantan ada sepasang testis, sepasang saluran vas deferens ya, saluran sperma, kemudian ada vesika seminalis, ada penis, dan juga ada kantong semen dan lain sebagainya. Jadi hampir sama dengan yang sudah kita bahas pada reproduksi manusia. Nah, kalian amati pada slide berikut ini contoh hewan mamalia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi hampir mirip dengan manusia, tapi Ibu ambil contoh di sini adalah
pada mamalia tikus ya. Jika kalian perhatikan ada ovarium, opida, kemudian ada uterus ya, kemudian ada cervix, vagina dan anus. Ya, itu untuk yang betina. Bila untuk yang jantan seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi. Jadi tidak jauh berbeda. Proses fertilisasinya bagaimana? Fertilisasinya juga internal sama dengan manusia, yaitu terjadi di dalam tubuh seperti itu ya. Ya, baik anak-anak. Pembahasan mengenai reproduksi generatif pada hewan ini sampai pada mamalia. Satu bahasan lagi tentang teknologi reproduksi. Sebetulnya tadi ada pembahasan tentang metode cloning. Ada juga misalnya banyak lagi ya, kawin suntik atau inseminasi buatan dan lain sebagainya. Pada tumbuhan pun kita kemarin sudah membahas ini. Ada kultur jaringan, kemudian ada ada persilangan atau hibridisasi dan lain sebagainya. Sama pada hewan pun masih ditemukan hibridisasi. Makanya perhatikan slide terakhir di sini. Kamu lihat di situ yang paling menonjol sekali ada gambar kuda zebra, tetapi sebagian tubuhnya memiliki kemiripan dengan kuda pada umumnya. Jadi dengan kelas yang sama tapi spesies yang berbeda, tapi bisa dikawinkan. Hasilnya seperti itu. Kemudian untuk contoh yang sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah contoh cloning. Ya, metode cloning. Kemudian yang satunya lagi sebelah kanan itu adalah inseminasi buatan. Untuk materi yang terakhir ini, anak-anak, ibu persilakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah artikel dan kalian kumpulkan melalui email Bu Nur yang Bu Nur sudah biasa berikan pada WA grup kita masing-masing. Nanti kita akan bahas sama-sama di kelas online ya. Ibu kira anak-anak cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa menyerap dengan baik dan bisa menginformasikan pada lingkungan sekitar kalian sehingga nanti bisa bermanfaat. Ya, itu saja. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.